Iya Mbak, karena kita itu ada di hilirisasi ternak kambing. Kata kuncinya kambing atau wedus ya. Oke, otomatis kita sebagai pengusaha itu harus melek Digitalisasi digitalisasi atau kita harus mengikuti perkembangan perkembangan zaman. zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast resmi Holding Koperasi BMTN Ngasem, ruang ngobrol santai, inspiratif, dan penuh nilai ekonomi umat. Hari ini kita kedatangan mitra strategis BMTN Ngasem yang selama ini menjadi bagian penting dalam produk tabungan akikah berkah dan tabungan kurban berkah. Sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin masih ada yang bertanya, sebenarnya BMB Group itu apa sih? Apakah mobil yang terkenal itu? Atau siapa ownernya? Lalu usahanya di bidang apa saja sih? Dan pemasarannya sudah sampai mana? Agar tidak penasaran lagi, di episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang BMW Group langsung dengan ownernya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu nih Bapak, mulai dari nama, asal, kelahiran, istri berapa, dan anak sudah berapa. Oke, nama saya Soekarno, panggilan akrab Beno Molang. Asal saya dari Dusun Ngerapah, Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Saya kelahiran tahun 87, berarti umur saya sekarang sudah 39. Alhamdulillah istri baru 1. Dan anak saya alhamdulillah 2, cowok dan cewek, sudah mondok semua. Alhamdulillah. Istri kira-kira mau nambah gitu Bapak? Sebetulnya sih ya, tapi ini saya disaksikan istri saya, jadi ya jawabnya tidak. Oke. Supaya lebih clear di Bapak bagi teman-teman dan juga pendengar, sebenarnya BMW Group ini singkatan dari apa sih Pak? Oke, di sini saya jelaskan nama BMW itu berasal dari nama panggilan saya dan nama pekerjaan saya. B itu adalah Beno, M itu adalah molang atau pedagang, W itu adalah wedus, kambing. Jadi singkatan dari BMW itu adalah Beno, molang, wedus. Beno, pedagang kambing. Seperti itu Mbak. Jadi nama Bapak itu asli Beno begitu Pak? Enggak, nama saya Soekarno, tapi nama panggilan saya Beno, seperti itu. Oh, yang menamai Beno itu siapa gitu Pak? Ya enggak tahu dulu itu ceritanya itu kata mak saya sih, saya dipanggil Beno itu saya marah. Waktu kecil saya itu. Tapi sekarang kenapa ya nama ini kok nama hoki ya kalau Oke, menjadi bahasa ladang sekarang. rezeki. Nama hoki saya kadang-kadang bahkan sekarang itu orang enggak tahu kalau nama saya Soekarno. Namanya ya ngertinya ya Beno, Beno. seperti itu. Jadi kalau orang-orang nyarinya itu malah Pak Beno begitu, bukan Iya. Pak Soekarno. Kadang ya enggak Pak sih, Mas, karena kan saya masih muda, Mbak. Oke, masih 17 tahun. Ngakunya kalau ketemu cewek seperti itu. Untuk BMW Group ini sebenarnya milik siapa sih Pak? Alhamdulillah untuk BMW Group ini milik saya sendiri. Saya sendiri Soekarno, owner dari BMW Group ini ya, yang beralamatkan kantornya di Ngambon, Mbak, di Stan Pasar Wedus itu. BMW sendiri sudah berdiri berapa lama Pak kira-kira? Untuk BMW Group alhamdulillah sudah berdiri sekitar 5 tahun. Dulu hanya belum grup, hanya BMW aja. Karena kan dulu baru ke jual beli kambing gitu ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak usahanya seperti itu. Oke, jadi ini BMW ini milik jenengan sendiri, perorangan begitu ya awalnya. Yang ngelola juga jenengan sendiri, jenengan juga turun tangan sendiri begitu? Iya. Ceritanya dulu itu BMW ya otomatis saya sendiri pelakunya. Ya, saya itu ternak kambing, jual beli kambing. Ya, sampai saat ini baru sampai ke sate, ada warung sate, ada juga jagal dan akikah. Seperti itu, Mbak. Berarti usaha untuk yang ternak kambingnya juga masih berjalan sampai sekarang Pak? Iya, Mbak, karena kita itu ada di hilirisasi ternak kambing. Kata kuncinya kambing atau wedus ya. Jadi kita ada ternak kambing, ada warung sate kambing, ada akikah dan catering, bahannya dari kambing,
ada jagal kambing seperti itu. Namanya hilirisasi ternak kambing. Itu, Mbak. Nah, nggih. Dari sekian banyaknya usaha nih dari Bapak, produk apa kira-kira yang paling dilarisi dan paling diminati sama masyarakat? Produk yang paling laris, otomatis produk yang paling dikenal. Otomatis produk yang dikenal, gitu ya. Nggih. Untuk sementara ini produk yang paling dikenal oleh pelanggan, otomatis orang Bojonegoro tentunya ya, itu sate kambing, Mbak. Sate kambing BMW yang bahannya dari kambing muda dengan jargonnya sate BMW, aroma kambing muda, fresh, empuk, semenul. Semenul. Kata-kata semenul itu bisa mengikat orang untuk datang ke BMW, Oh iya. ingin merasakan gitu. Jadi kalau ingat Cemenul pasti ingatnya BMW. Iya, seperti jargonnya BMW seperti ini, Mbak. Ingat sate? Ingat BMW. Oke, ternyata Mbaknya juga jago Iya, sekali. saya sering dengar gitu Pak. Oh, alhamdulillah Di ya ya. sekitar Ngasem tuh juga di CFD kan juga ada gitu. Oke. BMW sayur itu. Nggih, jadi mobil-mobilnya kan juga khas banget. Ya, brandingnya. Nggih. Seperti itu. Nggih, nggih. Untuk pemesannya sendiri, karena ini kan sudah menjadi grup nggih Bapak. Ini kira-kira menjangkau wilayah mana saja begitu? Oke, ini saya jelaskan satu persatu Mbak ya mengenai usaha dan pemasarannya. Untuk sate kambing kita buka di Ngambon. Pelanggan kita ada dari Ngambon, Ngasem, Purwosari, Tambarjo. Bahkan sate BMW ini adalah kesukaannya Bapak Bupati kita Bojonegoro, juga Bapak Menteri Pratikno. Wah, jadi Setiap dia pulang kampung di Desa Ndolo Gede otomatis panggah atau pasti mampir. pesen sate BMW, saya yang ngirim ke Oh, rumahnya. nggih. Karena siapapun yang order Mas Beno Siap antar. ya. Oh, jadi jenengan yang produksi sendiri juga jenengan yang antar. Siap. Oh, nggih. Untuk wilayahnya sendiri mana saja Bapak? Tadi untuk wilayah sate kan ada beberapa kecamatan tadi ya. Nggih. Itu yang sate, yang dua itu akikah dan catering. Jadi di BMW itu ada usaha juga yaitu akikah dan catering. Nah, itu pelayanannya itu sampai ke 5 kabupaten. Bahkan ada slogannya untuk akikah dan catering ini. Gratis ongkir dan souvenir. Dapat gratis ongkir dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Blora, Ngawi. Bahkan tidak hanya gratis ongkir, kita kasih souvenir. Itu ada sertifikat akikah, juga ada boneka atau minta bantal. Bahkan BMW juga pernah akikah gratis ziarah. Masya Allah sekali. Itu yang akikah ya. Nggih. Untuk yang sayur segar ini ya. Alhamdulillah kita itu ada tempat penjualan stand itu di Pasar Ngambon. Buka jam 4 pagi sampai jam 9. Bahkan sampai Ngasem ya. Oh, Tunggu sudah sampai Ngasem. untuk warga Ngasem, minggu depan kita buka sayur segar BMW di perempatan Pasar Ngasem. Tentunya untuk melayani kebutuhan sayur masyarakat Ngasem yang tentunya fresh. Untuk jargonnya sayur segar BMW ini adalah murah, segar, komplit. Nah, Ya, seperti itu. ada jargonnya masing-masing ya Iya. Pak ya. Ya, tadi saya sebut lagi ya, untuk sate itu jargonnya sate BMW, aroma kambing muda, fresh, empuk, semenul. Ingat sate, ingat BMW itu yang sate. Sate. Untuk yang akikah, gratis ongkir dan souvenir untuk 5 Oke. kabupaten tadi. Untuk sayur segar BMW, jargonnya adalah murah, segar dan komplit. Wah, Seperti itu. Keren. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi supplier dapur MBG di 7 tempat, 7 dapur MBG. Yaitu ada di Balen, Kalitidu, Ngasem sini, ada di Ngambon, Purwosari, juga di Ngerau. Dan target kita untuk tahun 2026 20 dapur MBG kita layani. Kita menjadi suplai. Selain sayur kita juga buah. Ini kita sudah mulai buah pisang, hasil dari usaha kita di bidang pertanian. Seperti itu. Wow, keren sekali Bapak nggih. Jadi semua jenis bidang sudah Bapak geluti begitu. Untuk apa namanya? Untuk supplier dari MBG ini
sudah ada 7 cabang, Bapak? Iya, ya betul. Oke. 7 dapur, Mbak. 7 Oke, dapur 7 MBG. dapur Ya. MBG. Dan Eh, mau targetnya 20 di 20, tahun ini. iya, Oke, 20 oke. dapur MBG. Oke, keren sekali. Dari sekian banyaknya produk dan juga cabang, tentunya pasti ada banyak sekali karyawan yang ada di BMW Group ini, Iya, deh, iya. Bapak. Kira-kira sampai sekarang ini sudah ada berapa banyak karyawan yang ada di BMW Group? Oke, sebelumnya Mbak, ini saya ingin jelaskan untuk di BMW Group namanya bukan karyawan, tapi lebih ke tim BMW Group. Oke. 15 orang tersebut ada di bidang masing-masing sesuai dengan bidang usaha BMW yang ada di bidang sate, di bidang akekah, di bidang catering, di bidang jagal kambing, di bidang sayur, ada juga di bidang driver ya. Otomatis kita sudah punya 4 armada dan 5 driver. Jadi setiap ada orang yang pesan, otomatis pelayan kita cepat seperti itu. Jadi di 15 tim tersebut eh, ada di beberapa bidang divisi usaha BMW masing-masing seperti itu, Mbak. Oh, jadi per bidangnya ada masing-masing. Iya, penanggung jawabnya. Oke. Tapi di setiap divisi atau bidang pastinya kan ada beberapa karyawan, beberapa kan tim tadi ya, Tim, Pak. tim, Oke, tim, nah, tim. di tim-timnya itu Hmm. kira-kira ada berapa orang? Tim saya ada 15. Itu kebanyakan saudara saya, juga teman saya yang pastinya walaupun itu saudara, walaupun itu teman, di BMW Group ada SOP-nya. Jadi tidak seenaknya. Jadi ada hak dan kewajiban. Jadi haknya harus dikerjakan, kewajibannya harus dikerjakan dan haknya saya kasih. Otomatis saya membayar dan dia bekerja untuk BMW Group. Seperti itu, Mbak. Jadi meskipun kerabat, saudara, Harus SOP. harus sesuai SOP. Oke. Jadi tidak ada hak istimewa begitu. Tidak ada. Oke. Di era digitalisasi ini, apakah dari BMW Group ini juga memanfaatkan teknologi online dan memakai aplikasi-aplikasi yang ada sekarang, Bapak? Oke, otomatis kita sebagai pengusaha itu harus melek digitalisasi atau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah untuk di BMW ini sudah ada admin, Mbak. Jadi sudah ada yang membidangi di bidang marketing, di bidang marketing yang lewat media sosial. Kita menggunakan Facebook, kita menggunakan media sosial yang berupa IG, ada TikTok, nah, yang ramai TikTok, dan juga ada WA. Jargonnya itu kalau di WA itu Anda order, Mas Beno siap antar. Semua wilayah. Yang penting kita masih jangkau dan produk kita masih aman untuk dikonsumsi. Dan juga yang terbaru ini kita kerjasama sama Pemuda Ngambon. Pemuda Ngambon itu sekarang itu membuat aplikasi Terno atau layanan mengantarkan barang. BMW ada di situ. Jadi bagi pelanggan BMW silahkan buka aplikasi Terno, mau pesan apa bisa lewat aplikasi itu, Mbak. Oke. Jadi buat yang rumahnya jauh nih dari BMW di Ngambon bisa order melalui aplikasi Terno begitu. Lebih praktis juga, lebih Siap. Dan juga dijamin higienisnya dan juga tetap aman untuk dikonsumsi. Iya. Kita kilas baliknya terkait kerjasama dengan BMTN Ngasem Group ini dan dengan BMW Group ini kira-kira apa, Bapak? Oke. Ini sebelumnya saya mohon maaf, ini mungkin agak panjang saya cerita ya. Oke. Awal saya di BMTNU atau kenal itu dulu waktu buka cabang di Ngambon, ya kalau nggak salah. Saya itu termasuk orang yang ikut babat alas bahasanya ya. Karena saya di Ngambon itu adalah tokoh NU. Di situ saya ketua PAC Ansor Ngambon. Otomatis ketika BMTNU mau buka cabang di Ngambon, itu silaturahmi dengan MBC Ngambon. Saya ditugaskan. Di situ saya sering mengikuti silaturahim ke jamaah
tahlil ibu-ibu. Waktu itu kalau nggak salah petugasnya Mas Sutrisno, ya, Mas Joko. Yang satu lagi nggak tahu saya. Itu saya ikut keliling. Ya, setelah lambat laun beberapa tahun kemudian saya dipertemukan oleh Mbak Trisna sama Mas Solihin. Disitulah awal mula terjadi kerjasama antara BMT dan BMW di bidang kambing bergulir. Karena bidang saya ada kambing, sangat cocok sekali. Di situ kita ngobrol tentang kambing bergulir yang diberikan kepada guru ngaji. Ya, waktu itu setiap guru ngaji dikasih 1 ekor dan alhamdulillah di desa saya itu sudah jadi sapi sekarang. Programnya BMT itu. Dan lagi karena kita saling menyambung silaturahmi antara BMT dan BMW. Kalau BMW saya sendiri, kalau BMT yang sangat sering itu Mas Solehin sama Mbak Trisna. Kita ngobrol terus itu tentang dunia ternak kambing. Akhirnya muncul lagi namanya kurban berkah. Yang pertama itu mungkin baru sekitar 30 ekor. Alhamdulillah tahun kemarin sudah 100 ekor. Wah, bahkan Masya lebih. Allah. Dan itu pun saya masih ingat pelayanan lagi ya. Oke. Saya itu nganter kambingnya sampai Tuban, Bojonegoro, terus ada yang Ngawi, Lamongan. Ya saya antar karena pelayanan tadi. Lanjut lagi karena kita sering komunikasi, ada lagi yang namanya program Akikah Pahlawan. Itu pencetusnya adalah BMT dan BMW. Alhamdulillah juga masih jalan. Sehingga itu kita sering komunikasi dan pemasarannya luas, jadi BMW benderanya juga ikut tinggi seperti BMT. Pelanggan Akikah itu sampai juga ke Bojonegoro, Lamongan, Blora, Ngawi. Kita pakai sistem yang gratis ongkir juga souvenir itu. Untuk kerjasamanya diatur sama Mas Solihin dengan Mbak Trisna seperti itu. Oke, untuk kerjasamanya itu masih berlanjut sampai sekarang ya Bapak? Bisa, masih berlanjut sampai sekarang. Ya nanti juga ditanyakan sama Mas Solihin sama Mbak Trisna. Jangan saya sendiri ya. Kebetulan juga untuk petinggi-petinggi BMT itu namanya apa? Pengawas ya. Pengurus dan pengawas. Itu kalau rapat juga di BMW di sate gitu. Jadi saling menyambung, saling mensupport seperti itu. Alhamdulillah juga Pak Presiden Direktur, Pak Wahyudi juga pengawas seperti yang sudah Gus Aris dan lain-lain itu akrab dengan saya. Bagi BMW itu gini Mbak, jargonnya menyambung silaturahmi, membangun jalan rezeki seperti itu. Berarti BMTN Ngasem ini memberikan impact besar untuk BMW Group ya Bapak? Sangat, tidak hanya memberikan impact besar tapi sangat besar. Siapa sih yang mengenal BMW yang ada di pelosok Ngambon dengan tanpanya marketing dari BMT ya. Dan sedikit banyak itu ceritanya BMW Group itu juga belajar marketing dari BMT. Oh gitu. Kalau di BMT kan ada divisi apa itu ya. Makanya sekarang di BMW itu juga ada divisi sate, divisi jagal, sayur. Dan di setiap divisi itu ada tanggung jawab. Itu jadi nggak ribet. Saya juga berpikir usaha segini banyaknya kalau saya nggak punya admin, saya nggak punya staf, wah pusing ya. Gitu. Makanya sekarang saya juga belajar lah dari BMT itu, ya akhirnya tumbuhlah nama BMW Group. Sekarang juga BMT ada BMT Ngasem Group juga. Ya. Jadi banyak. Iya seperti itu. Ngomong-ngomong soal segi kesyariahannya, tadi kan ada jagal, terus kemudian Akikah juga ya Bapak. Apakah usaha BMW ini sudah sesuai syariahnya? Oke. Ini sekarang saya tak cerita lagi, ini harus benar-benar saya ceritakan dengan jelas-jelas. Masalah syariat. Alhamdulillah saya ini sudah menjadi peternak pedagang kambing itu sudah mulai dari kecil, Mbak. Jadi tahu kambing ini bentuknya ini umur berapa. Untuk akikah itu kan harus berumur, ya kan? Harus berumur dan tidak cacat. Dan alhamdulillah kita sudah bisa memilah. Ya, untuk syariahnya
tidak hanya di kambing sehat dan berumur, tapi juga di cara memotong. Oke. Kebetulan BMW itu sudah punya tim Juleha, Mbak. Tahu enggak Juleha itu namanya apa? Namanya unik-unik sekali ya, Pak. Juleha itu adalah juru sembelih halal. Jadi menjadi Juleha itu benar-benar sudah harus praktek. Tidak dengan hanya doanya saja, tapi dengan doa, cara yang benar, cara pemotongan itu bagaimana, yang syariat, yang tidak terlalu bahasanya menyiksa kambingnya. Oke. Itu kita sudah belajar dan ada sertifikat juru sembelih halal bagi tim BMW. Insya Allah kami menjamin bahwa usaha BMW di bidang akikah itu sudah syariat. Mengenai kambingnya, mengenai cara memotongnya, dan mengenai cara masak juga cara nganternya. Insya Allah sudah sesuai dengan syariah. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi tidak perlu ragu-ragu buat mempercayakan di BMW Group Iya. ini, oke. Teman-teman jadi bisa tahu mulai dari pemotongan, pengantaran itu sudah sesuai sekali Siap. dengan peraturannya itu, Iya, iya. Bapak. Oke. Saya juga penasaran nih, Bapak. Bapak bisa sebesar ini, kira-kira kilas perjalanannya mulai dari nol bisa diceritakan, Bapak? Oke. Perjalanan dari nol otomatis itu perjalanan saya dari awal. Oke. Perjalanan saya dari awal otomatis itu yang saya ingat itu kan, ya. Oke. Saya masih ingat betul, Mbak, ketika saya masih sekolah TK itu saya sudah diajari sama orang tua itu bertani dan beternak. Saya masih ingat betul karena saya ini tumbuh dari keluarga yang sederhana, Mbak. Bayangkan, saya itu berada di Dusun Ngerapah, Desa Sengon, Kecamatan Ngambon itu desa di Kecamatan Ngambon yang berdempetan atau di pinggiran hutan, Mbak. Jadi orang tua saya itu adalah petani, juga peternak. Saya masih ingat betul, saya TK itu sudah angon, Mbak. Ngerti angon enggak? Itu apa angon? Angon itu sama kayak mengembala Oh ya, ya, Pak, ya? betul, betul. Saya pagi sekolah, siang atau sorenya, Oke. ya. Kan sekolahnya itu kalau pagi kan sekolah di TK, kalau Oke. siangnya otomatis mengaji atau TPA dulu Oke. itu. Itu jam 2 itu sudah pulang dan langsung angon, Mbak. Ketika angon itu pun saya masih kecil. Saya masih ingat betul kalau angon wedhus itu enak, Mbak. Wedhus kan pendek. Oke. Kan kalau mau berangkat dan pulang itu dikemanai kan. Oke. Wedhusnya, kambingnya atau sapinya. Tapi kalau sapi saya nggak nyampe, Mbak. Kan saya kecil Masih dulu ya. kecil, Pak. Masih Oke. kecil dan sapinya kan tinggi ya. Besar, Otomatis tinggi. saya hanya apa ya? Mengiringi sapi. Kalau nggak iringi nanti kalau nggak dijaga kan otomatis mangan tanduran ya Oke, otomatis oke. angon itu mulai kecil, Mbak. Dan saya masih ingat betul waktu itu zaman sekolah Pasar Ngambon ya. Pasar Ngambon itu pasar kambing itu hari Legi itu, Mbak. Oke. Mulai TK, SD, SMP itu saya di MTS dan SMA. Setiap hari Legi itu saya libur nggak sekolah. Tentunya saya ada ke pasar. Oke. Waktu dulu itu masih nuntun, Mbak. Hmm. Kambing itu dituntun, belum punya motor soalnya. Dan teman-teman sudah tahu waktu hari Legi pasti Nggak masuk. Soekarno Bolos gitu, atau Pak, Beno ya? itu nggak masuk itu sudah tahu. Bahkan sampai panggilan kecil saya itu ngapunten, Pak. Oke. Panggilan saya itu dulu itu wedhus. Kok bisa, Pak? Karena sering mengembala itu, oke. Ya tidak hanya mengembala ya, mungkin ya mengembala terus juga apa ya nuntuni wedhus ning Oke. pasar ya, Mbak. Mas saya masih ingat, Masya Allah. Tapi saya waktu itu dijuluki wedhus nggak apa-apa. Buat inspirasi saya. Bagaimana saya bisa berkembang, bagaimana saya bisa dimuliakan dengan jalaran wedhus atau kambing. Makanya selalu terinspirasi. Saya jualan itu juga selalu nyambung silaturahmi. Yang membangkitkan saya itu tahun 2013, Mbak. Nggak tahu ya. Itu ada tamu dari Jakarta dolan. Oke. Punya saudara di tempat saya. Ngobrol-ngobrol, siapa yang di desa itu yang jualan kambing, sapi, otomatis menujunya ke saya. 2013 itu awal kebangkitan saya. Saya dikenal oleh Jakarta, Oke. kirim sapi ke Lampung. Sampai tahun 2016 itu saya menjadi supplier kambing di rumah akikah yang ada di Jakarta. Jadi saya itu di Jakarta kirim kambing seminggu sekali. Seminggu sekali itu kirim terus, saya datang ke Jakarta, pulang belanja ke Jakarta lagi, sampai disitulah titik
saya dilihat oleh orang-orang yang dulunya memanggil saya wedus, saya buktikan memang usaha saya di bidang wedus, seperti itu. Oke. Jadi usaha Bapak ini udah keluar provinsi nih, udah keluar kota juga ya Pak dulu itu? Iya, alhamdulillah, karena dulu itu kan kalau nggak salah tahun 2020 ada namanya COVID ya. Oke, 2019-2020 itu Iya, COVID. setelah COVID ada lagi itu penyakit sapi itu apa namanya itu? PMK nggih ini. Iya, Oke. jadi kan ingat ternyata ya. Sebetulnya saya itu kan juga sudah kenal dengan BMT. Oke. Hanya saya semangat membangun warung sate yang ada di Ngambon, tepatnya di Pasar Ngambon. Ngambon. Karena tadi saya belajar marketing juga dari BMT. Pokoknya selalu ulak-ulak HP. Tidak, kalau anak sekarang kan dolanan HP mungkin TikTokan, apalagi kalau ibu-ibu itu kan joget-joget. Joget-joget. Kalau Main saya game. media sosialnya itu saya gunakan untuk promosi. Oke. Promosi usaha saya. Bahkan alhamdulillah sekarang BMW terutama sate sudah bisa berkembang sampai ke kabupaten, dan itu juga tidak mulus, Mbak. Saya itu tahun 2024 ya, warung sate saya kebakaran Oke, itu. pernah dengar beritanya Pak itu Iya, kebakaran. Masya Allah, saya itu sudah semangat, warung sudah mulai ramai, ternyata dalam hitungan menit, tidak ada 1 jam habis. Di situ itu saya sudah semangat, sudah beli alat catering karena sudah menjadi pelanggan Pak Bupati sama Pak Menteri. Ternyata harapan kita itu sebesar apapun yang kita rancang, kalau Allah menakdirkan itu hilang ya hilang. Makanya sebagai pengusaha itu juga gimana ya, jangan hanya mengandalkan marketing, tapi juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Seperti itu. Itu hilang, Mbak, habis ludes warung dan isinya. Tapi karena saya banyak teman, Mbak, banyak yang menyemangati lewat doa, semangat Pak Beno, nanti yakinlah setelah ini akan sukses. Itu walaupun di dalam hati ini ya nelongso namanya habis ya. Dengan banyaknya teman, saudara, warung ludes dalam hitungan 3 hari sudah berdiri. Berarti setelah kebakaran itu 3 hari udah mulai Sudah pembangunan ya Pak berdiri. ya? Iya, sudah bangunan. Ada banyak teman dari Banser, dari TNI, dari Polri itu membantu pembersihan. Ternyata teman saya juga ada yang nawari rumah untuk bangun warung itu. 3 hari sudah berdiri, 15 hari sudah buka kembali, dan alhamdulillah sekarang luar biasa. Yang dulunya 1 kambing sekarang sudah 5 ekor habis. Di usaha sate, akekah juga jagal. Bahkan kemarin tahun baru sampai 20 ekor kambing. Itu pesanan, ya itu teman relasi-relasi saya itu seperti itu. Berkahnya habis kebakaran itu Pak. Iya, berkah. Ya mungkin berkahnya gitu aja ya, biar nyaman. Jadi kan setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya, seperti Mbak, amin. Jadi melihat dari perjuangan Bapak ini pasti kan nggak mudah ya Pak ya, mulai dari 0 sampai sekarang. Kira-kira tantangan terbesar nih dari Bapak mendirikan usaha ini pasti kan ada tantangannya ya Pak, entah kompetitor atau apapun, itu ya, pasti betul, ada betul. ya Pak. Boleh diceritakan nih tantangan bagi Bapak? Iya, mungkin tidak semua orang itu baik dengan kita, itu otomatis. Tapi kita harus berusaha baik dengan siapapun. Kompetitor sudah pasti ada. Otomatis namanya kompetitor pesaing. Itu ketika kita berhasil, otomatis dia itu getun ya. Ketika kita jatuh, dia itu senang, iya ta. Tapi untuk BMW tidak seperti itu. Kalau BMW itu bahasanya seperti ini, Mbak. Ya, ojo bungah yen ana wong liya susah, lan ojo susah yen ana wong liya bungah. Jadi ya, saya itu belajar untuk menekan hati saya, agar ketika ada teman saya itu sukses, saya senang. Ada teman saya itu jatuh, saya ikut prihatin, saya mendoakan agar berdiri lagi. Seperti itu, Mbak. Dan yang saya ingat, orang yang menguatkan saya ketika saya jatuh, satu, itu orang tua. Pasti itu. Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya sedih. Tidak.
Dan yang kedua yang saya masih ingat, yang menguatkan saya adalah istri saya. Ini tadi yang ikut itu istri Oke. saya. Ketika jenengan tadi tanya itunya berapa? Satu. 1. Otomatis saya ingin nambah, ya enggak, karena ada istri saya. Pokoknya pengusaha itu gini loh Mbak, seneng ya seneng, sedih aja teman-teman, seneng ya aja teman-teman, Oke. happy jalani seperti itu. Dan yang masih saya ingat dari pesan orang tua saya Mbak, pokoknya nek mergawe sing tenanan, ya ta. Bahkan Oke. sampai di armada saya 4 itu ada tulisannya dungane mae ya. Oke. Sopo sing temen bakal tinemu. Yang artinya adalah siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Saya masih ingat itu, bahkan di 4 mobil saya itu saya kasih tulisan itu. Dan saya yang masih ingat pesennya emak saya, Oke. ibu saya itu, openono bojomu sing tenanan, openono sing apik, awakmu bakal sugih. Ya nggak tahu. Kalau masalah sugih hendaknya itu, alhamdulillah, kalau saya melihat di lingkungan saya, di teman saya itu ya alhamdulillah bersyukur saya. Oke. Walaupun saya punya hutang, otomatis saya juga punya Pemasukan. ya seperti itu. Ini sampai sekarang kan ya sudah punya nama usaha namanya BMB Group, itu berkah dari giat saya dan juga doa orang tua saya, juga istri saya. Yes, jadi ridho istri dan juga ridho orang tua, nggih Ya Bapak. betul. Nggih. Boleh nih Pak, ada Bapak bisa sampaikan pesan inspiratif bagi teman-teman dan juga pendengar yang Oke, bagi pendengar, ini acaranya apa tadi? podcast Kop News. Podcast Kopnus yang mendengarkan saya. Menjadi pengusaha itu tantangannya itu ya tadi pasti ada di waktunya jatuh, tapi juga ada di waktunya untuk bangun berdiri. Ketika jatuh itu pasti pikiran kita itu jelek, seperti aku wis koyok ngene, wis ndonga, wis mergawe kok koyok ngene. Ya itu pasti ada pikiran seperti itu. Tapi pesan saya, teruslah berdoa, teruslah berusaha, sopo sing temen bakal tinemu. Dan lagi, saya tadi menjawab pertanyaan mbaknya, ya Oke. pasti kita itu punya kompetitor. Biasa saja, jangan terlalu memusingkan pikiran kita untuk membenci kompetitor. Intinya kita harus selalu menekan hati, menekan diri untuk nek bolo seneng ya seneng, nek bolone susah ya ditulungi sak isone ya. Seperti bahasa saya tadi, ojo susah yen ana wong liya bungah, ojo bungah yen ana wong liya susah. Saling mendoakan, saling menguatkan. Intinya setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Ya. Kita berlaku baik, otomatis mendapat balasan baik. Kita berlaku jahat, pasti kita akan Dapat balasannya dapat juga. balasannya. Dan ketika kita menjadi seorang pengusaha harus selalu mengingat siapa yang membangkitkan kita, siapa yang selalu mensupport kita. Otomatis kita harus selalu ingat orang tua, otomatis kita harus selalu ingat anak dan istri yang di rumah. Seperti itu, Mbak. Nggih, sangat menginspirasi sekali Pak nggih. Oh ya Bapak, di BMTN Ngasem ini juga baru saja melaunchingkan buku. Dua buku ini, yang pertama Transformasi Koperasi Modern dan juga Biografi Memimpin Menginspirasi Pemberdayaan. Siap. Oke, jadi Bapak, untuk Bapak cocoknya pakai buku yang bisa mempelajari buku Memimpin Menginspirasi Memberdayakan sesuai dengan Bapak seorang leader dan juga CEO. Mungkin itu saja ya Bapak. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu dan sangat bermanfaat ini bagi kita semua. Demikian podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kop News Podcast Koperasi selalu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.